Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita penonton ya di channel YouTube Tibean, channel yang sederhana dan insya Allah kita bisa mendapatkan mana dari sini. Oke, jadi para penonton sekalian, sebelum kita lanjutkan, jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk kita semua, maka saya berharap untuk dibagikan kepada orang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan, ya. Nah, kemudian bagi yang belum melakukan subscribe, saya akan tunggu sampai kapanpun Anda melakukan subscribe. Dan yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kita semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, menjelang bulan suci Ramadan, ada ayat-ayat yang sering kita dengar di masjid ya, yang biasanya disampaikan oleh para ustadz. Kebetulan juga ini lagi hadir dengan saya Pak Ustadz Rizal ya. Pada intinya tentang takwa. Nah, kita akan tanya sama Pak Ustadz, apakah takwa itu harusnya cuma ada di bulan Ramadan? Bagaimana di bulan-bulan lainnya? Kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Ini memang makin meriah saja ini channel ya. Insya Allah berkahnya melimpah nanti di bulan Ramadan. Insya Allah berkahnya melimpah di Ramadan. Melimpah baik berkah dunianya sampai berkah akhir. Seperti itu. Jadi pemirsa hadirin jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat sering didengar oleh orang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, nanti di ujung akhir ayat ini kan ada kata-kata la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, seperti itu. Itu salah satu goyah tujuan dari bulan puasa ibadah Ramadan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya, seperti itu. Nah, menarik sekali nih bahasan takwa. Bahkan kalau kadang bisa-bisa orang jadi bosan. Ya. Tiap Ramadan disampaikan, tiap Jumat ada. Ya. Karena masuk dalam rukun. Nasihat takwa. Jadi kalau khutbah Jumat itu tidak ada nasihat takwa, aduh, bahaya ini, bisa ampulati. Nah, takwa itu memang sering menjadi perkara-perkara yang penting ajakannya seperti itu. Bahkan ketika saya umrah, itu ternyata orang Arab itu sangat memaknai namanya ittaqillah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, jadi kayak ada yang subhanallah ya. Ada kayak perdebatan itu di Masjid Nabawi itu. Tapi ketika tiba-tiba ada anak muda yang bilang, ittaqillah. Tambah diam dua-dua. Gitu ya? Iya. Ittaqillah. Setelah sedikit saya dengan kemampuan literasi sedikit dengan teman ada yang dari Cendeke yang ngerti Ustaz. Ternyata ketika ittaqillah diucapkan itu maknanya dalam sekali. Dia bilang takutlah kalian kepada Allah. Gitu. Ini kalau cuma bilang takut setan, takut bos, kalah itu. Dia bilang takutlah kepada Allah. Loh, itu memang ketakutan yang paling tinggi itu. Langsung mereka diam Pak Ustadz ya? Iya. Dan misalnya ittaqillah itu. Mungkin karena bahasa mereka ya. Bahasa mereka. Jadi mereka benar-benar memaknainya gitu. Dan memang itu kalau itu masih bisa umum untuk kita juga bisa ya. Masih dalam kata umum untuk kita semua. Tapi ada kebiasaan begini Pak Ustadz. Ketika orang yang lagi marah-marah itu dipegang di jenggot Pak Ustadz. Sallallahu Nabi itu langsung diam Pak Ustadz. Coba kalau di Gorontalo orang lagi marah gitu pegang di jenggot. Aduh, ini bisa masalah marah mungkin itu ya. Oke, beda. Tabiat dengan kultur juga ikut membedakan. Indonesia kan beda-beda. Sunda saja itu bertengkar tidak kedengaran suaranya. Padahal lagi marah-marah. Kalau Gorontalo jangan. Ribut di Facebook apa semua. Nah, kita kembali ke takwa ya. Takwa itu. Jadi sebenarnya kalau bicara takwa itu definisinya banyak. Tapi intinya sama sih. Nah, poin pentingnya itu adalah takut kepada Allah yang akan menghadirkan ketaatan. Makanya kalau di khutbah Jumat selalu dibilang bertakwalah kepada Allah. Melaksanakan segala apa yang diwajibkan, meninggalkan segala apa yang dilarang. Nah, ini adalah hakikat takwa. Dan ternyata subhanallah kalau kita melihat ketakwaan muslim
di bulan Ramadan itu benar-benar naik. Naik gitu. Coba ya. Perkara yang halal sekalipun itu kemudian karena di bulan Ramadan menjadi perkara yang terlarang, mereka taat dengan itu. Makan minum. Makan minum itu sebenarnya halal. Tidak ada yang larang. Cuma karena dia berhubungan dengan perkara mubtilat yang akan membatalkan puasa, akhirnya orang jadi taat. Iya toh? Bahkan minum tersembunyi juga bisa Pak Ustaz, tapi mereka tidak bisa lakukan. Mereka jadi taat. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan kita taat? Sementara di bulan-bulan yang lain justru kayak susah untuk taat. Seperti itu. Iya. Padahal kalau kita berbicara ketaatan atau takwa, itu Rasul pernah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Sebenarnya takwa itu tidak ada DP waktu, tidak ada DP tempat, berlaku dalam semua keadaan. Seperti itu. Nah, contoh tadi, takwa itu kan artinya takut. Orang terkadang di masjid begitu takut kepada Allah, begitu taat kepada Allah. Tapi terkadang ketika di luar masjid, tempat kerja, ketakutan itu hilang, ketaatan itu hilang. Seperti itu. Di masjid terkadang dia begitu khusyuk menyembah dan meminta kepada Allah. Tapi di tempat lain seolah-olah Allah dia tidak pakai. Azan dia tetap bekerja ya. Iya, seperti itu kan. Santai saja. Seperti itu. Padahal kalau kita berbicara ketaatan kan menyeluruh dalam semua urusan. Bukan dalam urusan ibadah. Kita diminta takut kepada Allah itu dalam semua urusan. Baik dalam urusan pekerjaan, dalam urusan bisnis, termasuk dalam perkara urusan ibadah. Seperti itu. Menjadi persoalannya justru kenapa ketakutan itu hanya muncul di bulan Ramadan. Bahkan mohon maaf, di bulan Ramadan orang selalu katakan wazul zilati sayatin, setan itu dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat? Iya kan? Nah, ternyata kan yang membelenggu setan itu adalah puasa kita. Nah, ketika puasanya tidak benar, otomatis tidak menghadirkan ketakwaan. Maka poin penting di tema ini sebenarnya kita mengajak bahwa kalau kita bisa takwa di bulan Ramadan, mestinya di luar Ramadan pun kita harus bisa. Kalau kita di bulan Ramadan bisa taat, nanti mau makan ketika azan, kalau sudah azan subuh tidak mau makan, itu kan ketaatan. Mestinya ketaatan itu juga kita bawa di luar Ramadan. Kalau memang waktu sholat, kita sholat. Nah, seperti itu. Kalau ini perkara yang terlarang, kita tinggalkan. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita berjumpa dengan ketakwaan, takwanya dipelihara. Nah, takwa sendiri saya lebih cenderung senang mengambil pendapat Imam Ali. Ketika kita berbicara cirilah atau ketakwaan itu seperti apa. Ada 4 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, orang bertakwa itu al-khaufu minal jalil. Dia hanya merasa takut kepada yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya ketakutan kita itu seperti itu. Kayak kalau ada orang lebih takut sama atasan daripada sama Allah. Ini kayaknya takwanya perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Sudah waktu sholat. Harusnya dia tidak takut dengan atasan, tapi sistem hierarki dia harus taat dengan sistem itu ya. Seperti itu. Sebenarnya takut dengan atasan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tapi ada batasan. Iya, batasan. Persoalannya jangan sampai mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Seperti itu. Hari ini kan banyak orang, contoh ya, ada orang sampai meninggalkan sholat hanya semata-mata untuk mencari rezeki. Masya Allah. Padahal rezeki itu kan sudah Allah jamin. Ya, berarti apa? Dia lebih takut dengan urusan dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan jaminan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama Imam Ali katakan al-khaufu minal jalil. Yang kedua al-a'malu bitanzil. Beramal sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu orang bertakwa. Gitu. Kayak kalau ada orang mengatakan di Al-Qur'an tidak benar, atau kemudian ada orang beramal tidak sesuai dengan sunnahnya, itu naudzubillah. Nah, seperti itu. Ada model yang pernah saya dapati, naudzubillah. Mungkin karena saking mau cepat tarawih, bangun dari ruku itu, Sami Allahu Akbar. Dia sudah bypass. Bikin bypass. Jadi tidak tegak dia. Kemudian kan Sami Allahu liman hamidah. Al-amal bitanzil. Kemudian yang berikut al-khaufu minal qalil. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Maksudnya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir al-istidadu li yaumir rahil. Dia beramal untuk kesiapannya berjumpa dengan hari akhir. Seperti itu.
kembali kepada poin-poin ini, insya Allah pemirsa sekalian bisa meraih ini dengan amalan Ramadan. Cuman hikmahnya harus kita bawa levelnya sampai di luar Ramadan. Nah, kenapa ini ketakwaan itu seolah hilang? Ya, nanti di bulan Ramadan baru ada. Seperti itu kan. Karena memang takwa itu seperti iman. Kadang dia naik, kadang dia turun. Iya. Karena kita juga masih manusia ya Pak Ustadz ya. Seperti itu. Cuman harus ada peran. Ada peran supaya ketakwaan ini terjaga. Maka kalau kita mau merenung, peran itu ada 3 sebenarnya kalau kita berbicara takwaan itu. Pertama, takwa itu harus di level individu. Kita harus mengusahakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sekolahkan di sekolah-sekolah yang Islami atau bawa mereka ke TPQ. Carikan ustadz dan pemandu yang bisa mendampingi, di rumah tangga juga dididik, seperti itu. Itu level individunya. Nah, cuman kalau berharap level individu saja kayaknya berat. Iya. Seperti itu. Karena lingkungan juga rusak. Coba orang so jaga orang pe anak-anak semua keluar rumah. Contoh Pak, orang bapak-bapak ini. Iya. Perintah Al-Qur'an ghadul basar, menundukkan pandangan. Supaya terjaga. Keluar ada saja yang mau dapat lihat. Ya. Tapi kalau lihat satu kali itu bisa Pak Ustadz, tapi kalau satu kali lama-lama Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Itu nanti nanti akan coba ada bahasanya namanya dalam perkara memandang. Yang tidak boleh itu talazum. Ada unsur menikmati. Iya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, maka yang kedua kita butuh yang kedua. Apa itu? Kontrol sosial masyarakat. Lingkungan harus diciptakan. Lingkungan orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya kalau anak-anak kita itu mau terjaga ketakwaannya, sudah bikin komunitas. Kelompok-kelompok terjaga, jaga interaksinya, jangan dengan orang-orang yang jauh dari ketakwaan. Tapi berharap di lingkungan pun hari ini berat. Iya. Coba ada tidak yang menegur orang yang dalam keadaan maksiat atau dia sudah waktunya ibadah tapi dia tidak mau ibadah? Jarang sekali orang bertegur, Pak. Karena sekarang so modern. Orang cuek, orang berburu dengan waktu dan sebagainya. Tapi harus diciptakan kontrol sosial. Nah, seperti itu. Ini peran gitu. Dan yang terakhir dalam konsep Islam, ternyata selain individunya, sosial masyarakatnya juga ada, peran negara juga harus ada. Nah, seperti itu. Kontrol negara. Makanya berkah itu saya terkadang sangat setuju sekali kalau kemudian instansi melonggarkan waktu kerja di bulan Ramadan. Tapi mohon maaf, dilonggarkan di situ bukan untuk dipakai yang lain. Betul. Mana dilonggarkan itu untuk ketaatan. Situ. Jadi peran 3 hal ini harus ada agar kemudian ketakwaan itu terjaga. Makanya ketakwaan para sahabat itu terjaga karena 3-tiganya ada. Seperti itu. Bayangkan, hayya 'alas shalah, panggilan azan saja so malu itu. Sama dengan orang di Madinah dan Mekah tuh. Kalau umroh itu pokoknya kalau bisa semua tambahin sholat. Kalau bisa datang sebelum azan. Karena ini lingkungan ibadah. Orang tahu ada sana, tidak ada di sana itu bayangan orang mau nakal, maaf. Tapi ada juga. Tapi tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus kita bentuk. Jadi mungkin materi ini sederhananya seperti itu. Tujuan Ramadan berpuasa itu adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Cuman evaluasinya ketakwaan itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, harus dibawa. Dan mohon maaf, ketakwaan itu menyeluruh dalam semua urusan, dalam semua perkara. Seperti itu. Jadi kalau yang dilarang tinggalkan, yang diwajibkan laksanakan. Simple. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi itulah penonton, singkat tapi padat dan bermakna. Ternyata takwa itu bukan saja di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Jadi sekali kita melakukan amalan itu dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, tetapi di bulan-bulan lain justru di situ kita harus mempertahankan takwa kita itu. Nah, memang kita juga masih manusia, ya seperti yang disampaikan Pak Ustadz, bisa saja terjadi penurunan dan penaikan ketakwaan. Oke penonton, terima kasih atas atensi Anda telah menonton video ini dan semoga kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan manfaat dari video-video sederhana yang ditampilkan lewat channel YouTube Tibean ya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.